Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama bi qamati hujjajidin wa akramal awliya bi juhuril karamati khaliqil ladzi hiya li mu'jizati sayyidil mursalin wa khasaban sa'a min atba'i billati biruqi ila darajatil arifin wa ala alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil qawim amma ba'du. Pemuda dan pemudi calon penerus agama, bangsa dan negara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita, masih membahas yang ada di dalam kitab Hidayatus Salikin. Apa kitab Hidayatus Salikin itu? Kitab yang menuntun jalan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di mana kita sudah berbicara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita akan melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita merasa takut karena Allah selalu ada di hadapan kita. Benar kan? Ketika kita mau berbohong, Allah ada di hadapan kita. Ketika kita mau berbuat yang dilarang oleh Allah, Allah selalu ada di hadapan kita. Berarti kita semuanya sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, sekarang tidak hanya seorang pelajar yang harus beretika kepada gurunya, baik guru yang ada di sekolahan ataupun guru yang ada di pengajian, disebutnya ustaz ataupun ustazah. Ternyata seorang alim pun, seorang yang punya ilmu pun harus beradab kepada seorang muridnya. Kalau seandainya ada seorang alim, ada seorang guru, ada seorang ustaz, ada seorang kiai yang tidak beradab sama muridnya, berarti orang alim itu tidak bijaksana. Na'udzubillahi min. Hei orang-orang yang alim, hei orang-orang yang berilmu, di sini di dalam kitab Hidayatus Salikin dikatakan bahwa ada orang yang berilmu itu ada 17. Catat sama kamu, andai kata ada orang alim, ada orang yang berilmu tidak mempunyai adab kepada muridnya, berarti orang alim tersebut tidak bijaksana. Na'udzubillahi min. Yang pertama yaitu menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh muridnya, baik dalam bentuk pertanyaan ataupun pekerjaan yang menyusahkan. Itu yang pertama yang harus ditanggung oleh alim. Menerima sesuatu kebaikan dari muridnya, menerima sesuatu keburukan dari muridnya, baik dari pertanyaan ataupun perbuatan ataupun pekerjaan muridnya. Harus dengan apa? Harus dengan sabar. Nah, kadang-kadang kita nih ya, kadang-kadang kita kalau lagi belajar tentunya lebih banyak menyusahkan guru. Benar? Baik dari segi perbuatan ataupun ucapan. Benar? Jadi
guru di sini harus mencikapinya dengan sabar ya, harus sabar. Namanya murid, namanya anak itu kadang ada yang baik, kadang ada yang benar, dan kadang ada yang enggak, dan kadang pula ada yang nyusahin mulu. Iya, kasus mulu, ada yang begitu. Nah, di sini sikap daripada seorang alim harus mempunyai sifat kesabaran. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala hal dan ihwal perkara yang ditimbulkan oleh muridnya. Satu, harus menerima apa adanya ya, harus menerima apa adanya, mau baik mau enggak itu murid harus dihadapi dengan sabar. Jangan lekas marah ya. Ketika seorang anak, ketika seorang muridnya berbuat yang tidak baik, kemudian guru tidak menyikapinya dengan sikap bijaksana, kemudian langsung marah. Ada enggak yang guru begitu? Ada enggak? Salah kamu sendiri, nyusahin mulu itu ya. Guru juga kalau misalnya anaknya beradab, beretika, tentu gurunya tidak bakal marah, itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua harus ilmi ya, yaitu orang alim harus bersifat apa? Harus bersifat hilim ya. Apa hilim itu? Hilim itu tidak lekas marah ya. Jadi ada sesuatu masalah dari muridnya ya, jadi ada sesuatu masalah dari muridnya enggak lekas marah ya. Jadi disaring dulu permasalahannya apa, tidak naik darah itu ya, yang harus dipunyai, harus dimiliki oleh seorang alim. Yang ketiga, di sini seorang alim harus rendah diri ya, tidak sombong. Seorang alim sehebat apapun ilmunya, sepintar apapun otaknya, secerdas apapun kemampuannya, tapi seorang alim tersebut harus rendah, tidak boleh sombong. Tidak boleh mentang-mentang gua bisa, mentang-mentang gua pintar, mentang-mentang gua kepake, sombong seolah-olah gua yang paling besar, yang lain kecil semua. Betul. Yang keempat, jika ada orang yang zalim, ada orang yang jahat kepada seorang alim, tinggalkan negara, berarti tinggalkan desa. Kemana? Pindah, hijrah, jangan nyampur sama orang-orang yang jahat. Yang kelima apa? Ya. Yang kelima, di sini nggak ada kelimanya. Langsung ke 6. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Meninggalkan bergurau dan bermain-main itu alim ya. Orang yang berilmu itu jangan terlalu banyak bergurau ataupun bermain-main ya. Yang ketujuh, kasih dengan orang yang belajar kepadanya ya. Kasih sayang lemah kepada orang yang belajar kepadanya itu ya, mempunyai rasa sayang itu ya kepada orang yang menuntut ilmu. Yang delapan ya, ada orang nih ya, dalam artian ilmu otaknya enggak cerdas amat ya.
ya, sabar, perlahan, sebentar. Orang alim, orang yang berilmu itu harus apa? Harus menuntun orang yang tidak benar, harus menuntun orang yang tidak benar. Udah tahu orang itu salah, malah diomongin. Udah tahu orang itu enggak benar, malah apa? Malah diomelin. Harusnya apa? Orang yang salah, orang yang tidak ngerti itu harus dituntun dan diajarkan, makanya dimarahi, ya. Kalau ada yang begitu berarti orang alimnya tidak bijaksana. Kata siapa? Kata Imam Ghazali itu, ya. Kemudian yang 10, ya, jangan malu daripada berkata tidak tahu, ya. Jangan malu berkata tidak tahu, ya. Atau wallahu a'lam, ya. Kalau misalnya satu perkara yang tidak dimengerti orang alim itu, jangan malu ngomong tidak tahu. Mohon maaf saya tidak tahu. Jangan begini, ya. Udah enggak tahu tapi enggak mengakui bahwa dia itu tidak tahu. Sok-sokan itu ada yang begitu. Sok-sokan itu, ya. Takut gengsi, ya. Takut gengsi, ilmunya terbatas. Kan ada yang begitu, ya. Udah tahu enggak tahu, ya. Tapi dijawab aja. Udah tahu jawabannya bukan ke situ, tapi malah dijawab. Harusnya orang alim itu, orang yang berilmu itu, ketika tidak tahu dengan satu hal perkara, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu atau wallahu a'lam. Ke-11, jadi ketika ada yang bertanya nih, ketika ada yang bertanya, ya, hadapi, ya, hadapi, ya, jangan yang ditinggalkan. Kan ada banyak kadang, ya. Udah tahu ini orang nggak tahu nanya, tapi malah ditinggalin begitu, ya. Jangan. Itu yang ke-11. Yang ke-12, menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan muridnya, jangan ditolak akan dalilnya karena malu. Ini anak muridnya ngeluarin dalil, ya. Anak muridnya ngeluarin dalil atau ngeluarin hadis yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, tapi gurunya ini nggak tahu masalahnya, ya, ditolak, ya, karena gengsi. Lebih pintar muridnya ketimbang gurunya. Jangan, ya. Ketika seorang muridnya mengeluarkan dalil ataupun mengeluarkan keterangan, jangan merasa malu. Tanggapi perkataan muridnya, jangan ditolak akan dalilnya. Betul. Karena malu daripada orang banyak. Kadang kan begini, kalau lagi ngaji atau lagi sekolah, ya. Kalau lagi ngaji atau lagi sekolah, terus muridnya nanya, Ustaz, di dalam keterangan Al-Quran begini disebutin umpama wa taqu minkum ummatu yaquluna ila khair, misal itu begini benar nggak harus begini? Ustaznya nggak tahu, ditolak. Atau begini merasa gengsi, atau merasa gengsi begini di depan orang banyak, itu mah nggak ada. Nih yang benar begini, padahal yang dia ucapkan salah itu karena gengsi. Kadang begitu, ya, ada itu yang ke-12.
tanggung. Udah ngantuk belum? Dikit. Ya. Kemudian yang ke-13 mengikuti kepada yang benar dengan kembali kepadanya. Itu ya, ketika ia salah pada sesuatu masalah itu. Jadi ketika dia mengeluarkan ataupun menjawab sesuatu yang salah, kemudian harus bertanya kepada ahli yang lebih pintar seperti itu. Jangan malu bertanya, gitu ya. Ke-14, menahan dia akan orang yang belajar akan ilmu yang memberi madarat. Nah, sekira-kira muridnya belajar ilmu yang madarat, yang kira-kira akan merugikan, tahan, jangan didiamkan. Ke-15, jadi yang didahulukan itu adalah fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Yang ke-17, hendaklah ia mengamalkan akal ilmunya supaya ia diikuti oleh orang yang belajar. Jadi harus mengamalkan ilmunya, dalam artian harus memberi contoh agar diikuti oleh murid-muridnya itu ya. Ketika orang alim itu harus memberikan contoh. Nah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.